Ya maksudnya itu tidak usah melihat Allah. Tuhan tidak bisa dilihat. Cukup Iya lihatlah makanya, Yesus. Kalau umat makanya, Islam cukuplah lihat ciptaannya. iya makanya kan Yesus, kalau abang katakan begitu, Yesus kan ciptaan kalau menurut abang kan. Iya. Berarti melihat Yesus sama dengan melihat Allah kan? Ya maksudnya apa? Bukan berarti Tuhan itu seperti Yesus itu bukan. Sama seperti orang Islam melihat gunung-gunung, pantai yang indah. Subhanallah. Kenapa coba? Kenapa umat Islam ketika melihat kenikmatan subhanallah? Karena kita tidak bisa melihat Tuhan seperti apa. Ya lihat aja ciptaannya yang dahsyat ini. Maksudnya gitu. Melihat aku sama dengan melihat Allah. Maksudnya gitu. Iya bang, maksudnya gini, ketika kita mengikuti ajaran-ajaran Yesus, percaya kepada. Percaya kepada Rasulullah berarti percaya kepada Allah. Karena Rasulullah utusan Tuhan, penyampai firman. Tapi Sama Nabi, dengan percaya kepada Yesus, sama dengan percaya kepada Allah. Karena Yesus penyampai firman Allah. Gitu. tapi persoalannya Nabi Muhammad tidak pernah berkata yang melihat aku sama dengan melihat Bapa, kan tidak ada. Lah, tidak masalah. Kenapa emangnya? Emangnya kalau kamu artikan melihat Yesus sama dengan melihat Allah, Allah seperti Yesus itu, punya titik, punya kuping, punya pantat, semuanya gitu. Enggak seperti itu Nah, maksud. ya makanya. Kan kita pekat Bapak, kan Yesus juga pernah berkata, kalau kalian tidak percayaku, minimal percayalah kepada pekerjaan-pekerjaan Nah iya yang harus pernah kulakukan. percaya. Nah pertanyaannya gak ada kan percaya sebagai Tuhan kepada dia kan gak ada kan ayatnya kan? Ada. Nah di mana? Oh Karena memang kalau dia hadir banyak sebagai kenapa yang manusia. banyak tidak diimani yang tidak ada kamu imani? Gini bang, gini Gimana bang. Bang Martin ini? Yang Jadi ada tidak diadakan, yang tidak ada diadakan. ya Lucu. memang gini, Nah apa memang gimana? ayat yang sebentar, ayat yang selalu ditagih itu kan apa di mana perkataan Yesus, akulah Tuhan sembahlah aku, itu memang tidak ada. Nah terus, Yesus minta disembah itu memang tidak ada, tetapi Yesus terus. pernah berkata, eh, aku tidak akan bersaksi dari diriku sendiri. Jika dia bersaksi dari dirinya sendiri, maka kesaksianku itu palsu. Biarlah Ya orang sama lain yang. seperti Nabi Muhammad. Wahai Muhammad, kamu itu utusan mana saksinya? Ya Allah, mana ayatnya? Wa kafa billahi syahida. Ya Allah menjadi saksi. Sama seperti Yesus. Yesus, kamu utusan, siapa saksinya? Allah Bapa, mana dalilnya? Yohanes 5:30. bukan Bapak bukan yang bukan mengutus saksi aku. soal Dia yang utusan, Bang. bersaksi tentang aku. Bukan Dia saksi yang soal bersaksi utusan. tentang aku. Nah itu. Bukan. Bukan saksi soal utusan. Ya gimana? Tapi maksudnya bahwa orang-orang yang melihat dia, mujizat-mujizat yang dia buat, pekerjaan-pekerjaan yang dibuat, itulah yang Terus. menjadi saksinya. Bukan saksi soal utusan. Oke, sebagai maksudnya saksi dia bermujizat gitu. Iya. Oke, Orang-orang yang melihat oke, pekerjaan-pekerjaannya sama itu yang. seperti Nabi Muhammad. Coba baca surat Al-Qamar. Iqtarabatisya awan sakol qamar. Wahai Muhammad, katanya engkau ini utusan. Kalau memang utusan, yang saya tahu utusan itu punya mujizat, maka Allah memberikan mujizat kepada dia di hadapan orang-orang banyak. Coba baca Apa, sebab nuzulnya surat Al-Qamar itu. apa mujizatnya, Bang? Membelah bulan. Coba mana ayatnya? Coba asbabun nuzulnya surat Al-Qamar. Ini saya bacakan ya. Asbabun nuzulnya surat Al-Qamar ya. Asbabun nuzul itu apa? Pengertiannya apa tuh, Bang? Maksudnya apa tuh? Nah, Nabi Muhammad menunjukkan mukjizat di depan mereka membelah bulan di hadapan mereka itu. Nabi tunjukkan surat Al-Qamar itu. Maka kita harus baca uh, apa? Baca asbabun nuzulnya. Ini. Iqtarabati sya'awan syakol qamar. Imam At-Tirmizi meriwayatkan dari Anas yang berkata, penduduk Mekah, coba, penduduk Mekah meminta kepada Rasulullah agar didatangkan tanda bukti kenabian beliau. Tidak lama kemudian Rasulullah membelah bulan, ya, di hadapan mereka. Sama seperti Yesus menghidupkan. Karena banyak orang di sini mengelilingi aku,
izinkan aku menghidupkan Lazarus supaya mereka percaya bahwa aku ini utusanmu. Sama seperti Nabi Muhammad. Ya Allah, orang-orang ini minta mujizat supaya mereka percaya aku ini utusanmu. Akhirnya ditunjukkan. Sama seperti Yesus dalam Yohanes 4:1 itu. Ya Tuhan, berikan aku mujizat supaya mereka percaya bahwa aku ini utusanmu. Sama. Tiba-tiba oleh Oten dituhankan. Iya, gini, karena proses Gimana? kelahirannya itu tidak sama dengan semua orang, Bang. Tidak ada yang sama. Gimana? Apanya gak sama? Iya kan dia lahir dari firman Allah kan, tanpa melalui proses perkembangbiakan. Loh kenapa? Tapi kan dia manusia juga kan. Coba, Ya, kan orang dia mau katakan manusia yang aneh, yang tidak apa? Yang mustahil punya anak lah gitu loh. Maka caranya Allah itu berfirman dulu mengutus malaikat. Contohnya gini ya, ada 3 wanita, yang mana 3 wanita ini mustahil punya anak. Maka Allah mengutus malaikat untuk menyampaikan firman. Apa isinya firman? Bahwa kamu akan mengandung. Contohnya pertama Elizabeth. Elizabeth ini mustahil punya anak. Maka kenapa kok mustahil? Karena dia mandul. Mana ayatnya? Lukas 1 ayat 6, ayat 7. Tuhan mengutus malaikat kepada manusia wanita yang mandul. Yang kedua, Maria ini mustahil punya anak. Kenapa? Karena dia perawan. Mana dalil? Suaminya Elizabeth. Allah mengutus malaikat dulu. Oke. Mana dalilnya? Lukas 1 ayat 11. Begitu juga kepada Maria. Tuhan mengutus malaikat dulu. Mana dalilnya? Lukas 1:26. Oke. Makanya Elizabeth dengan Maria dipenuhi Roh Kudus. Kalau kepada Elizabeth Lukas 1:15. Kepada Maria Lukas 1:35. Sama saja, Bang. Dengan Beda. kalimat. Beda-beda, Bang. Gini. Loh, oke, Elizabeth kalau itu beda saya mau nanya. Elizabeth ini bisa nggak punya anak? Kalau Tuhan tidak mengutus malaikat dulu. Oke. Bisa Jadi nggak? gini, Enggak. Jawab dulu. Bisa nggak? bisa. Loh, Tidak bisa, jelas-jelas tidak di ayat ini. bisa. Ya sudah sama kan? Oke, tapi masih ada perbedaannya, Bang. Gini. Tidak masalah. Yang penting dua-duanya atas kehendak Allah. Ya beda, tetap beda lah. Ya sama. Kan tadi kamu mengatakan sama. Beda. Elizabeth tanpa Allah mendatangkan malaikat dulu tidak mungkin hamil. Maria tanpa Allah mengutus malaikat tidak mungkin hamil juga. Iya, tetap. Itu sama dengan Adam juga. Adam juga bisa kita samakan begitu. Sebentar, tetap beda, Bang. Gini, kalau Elizabeth itu masih ada 2 kemungkinan. Nah, apa? Kemungkinan yang pertama itu bisa sama seperti Maria prosesnya tanpa disentuh laki-laki. Kemungkinan kedua, Allah menyuburkan sel telurnya. Kemudian proses perkawinan itu tetap ada. Intinya tuh gini, Bang. Suaminya. Itu ada. Punya Tuhan dia. Coba saya nanya, Yesus punya Tuhan apa enggak? Punya bapaknya. Nah, punya. Bapaknya kan. Ya sudah. Persoalannya kalau anak Allah, misalnya kalau Pak Ustadz punya anak, kan sama-sama manusia. Ya sama kan anak Allah itu dalam gini loh. Anak Allah itu banyak, Bang Martin. Maksudnya apa? Manusia pilihan disebut anak Allah. Contohnya orang Israel itu umat pilihan, maka disebut anak Allah. Mana dalilnya? Keluaran 4:22. Salomo juga disebut anak Allah. Mana dalilnya? 2 Samuel 7:14. Orang-orang yang membawa damai disebut anak Allah. Matius 5 ayat 9. Orang yang dibimbing oleh Roh Allah disebut anak Allah. Roman 8:14. Yesus disebut anak Allah, tidak masalah karena dia utusan pilihan.
sama seperti Salomo. Oke. Tetap beda lah Bang. Kalau mau Oke, selamat malam semuanya. Selamat malam Exemo. Ya. Berarti Tuhannya Martin ini banyak ya. Israel juga Ya, Tuhannya Martin. izin Anda- Bang Tata. Bang Tata, Nah, Oke, sebentar. tadi saya dengar Anda sebutkan keluaran Excelmo, berapa? Berapa? Excel satu-satu dulu. Anda Oke, baru masuk, saya baru tengahin naik. dulu. Sabar. Saya tanyain dulu. Jadi gini, Bang Pelan-pelan, Eximo, Mas Upin. dikelarin dulu sama Bang Martin. Kalau udah kelar. Enggak, saya cuma buktikan ayat tadi yang dikatakan Bang Tata, keluaran 22 ayat Oke, 42. izin dulu sama Bang Martin. Izin dulu yang mana? sama Bang Mau Martin. nanya yang mana kamu? Yang penyampaian saya yang Kamu mana? tadi bilang keluaran 22 ayat 42. Kan gitu. Enggak, menjelaskan tentang apa itu? Coba. Yang mana? Tadi kamu bilang tadi ayat keluaran 22 ayat 42 itu apa itu? Mana? Tentang apa Saya itu? nyebut itu. Tadi kamu ngomong tadi. Ini Keluaran saya bukan ke sana arahnya. Keluaran 4 22 ayat ayat 22. 42. Aduh. Itu masalah anak Allah juga ada di situ. Oh, 4 ayat 22. Oke, lanjut. Saya mengatakan anak Allah itu pilihan. Kalau kepada kaum berarti anak Allah maksudnya apa? Umat pilihan. Mana dalilnya? Keluaran 4:22 gitu loh. Israel disebut anak Allah. Apa lagi? Oke, sebentar. Bang Excel sebentar Bang ya. Ya, kita berbicara soal anak Allah ini kan kita mendefinisikan sesuai proses kelahirannya Bang, bukan proses yang sama seperti yang manusia lain. Nah, jadi proses Yesus itu kan dilahirkan sehingga dia penyebabnya dia lahir ini karena dari Allah. Kemudian dia dilahirkan, itu kita katakan sebagai anak Allah. Sementara yang lain ini kan sama-sama kita tahu itu dari hasil ciptaan Allah yang dari benih tanah itu. Bang Martin, yang kamu harus pahami, ketika ada sebut kata-kata anak Allah atau anak-anak Allah, itu bukan berarti Allah punya anak. Iya. Tapi saya itu paham. kalau kepada satu orang berarti dia seorang nabi. Contohnya seperti Salomo, anakku kata Tuhan. Apakah Salomo Tuhan? Ya enggak. Coba baca 2 Samuel 7 ayat 14. Atau kepada orang yang dibimbing oleh Roh Allah. Ya. Orang yang membawa damai juga disebut anak Allah. Mana dalilnya? Matius 5 ayat 9. Iya Bang, kalau pengertiannya seperti itu kita semua pun bisa jadi anak Allah kalau pengertiannya seperti itu. Nah, kita bicarakan anak Allah sesuai proses kelahirannya. Firman yang dibawa oleh malaikat. Oke, kalau anak Allah itu kalau saya pakai pemahaman kamu seharusnya yang mengandung Allah. Kalau yang mengandung manusia berarti anak manusia tetap bagaimanapun prosesnya tetap andaikan ada batu keluar anak ya anak batu. Nah Iya, pertanyaannya Yesus ini lahir dari siapa? Saya nanya. Lahir dari siapa? Maria, Ya mamanya. anaknya Maria. Ya tapi benihnya dari mana? Benihnya dari mana? Gimana sih? Benihnya dari mana? Benihnya dari mana? Loh, masalah benih itu sama seperti Elizabeth. Orang mandul itu udah punya benih sudah. Iya, tapi sudah kan saya katakan tadi bahwa masih ada 2 kemungkinan Elizabeth. Bisa dia sel telurnya disuburkan dulu, baru dia. Tidak masalah, intinya kehendak Allah, Bang Martin. Iya, tapi Kenapa belum bisa kok kehendak dipastikan Allah? itu. Karena Bisa dua-duanya dipastikan. mustahil punya anak. Iya, betul. Elizabeth mandul, Lukas 1 ayat 7. Maria perawan, Lukas 1 27. Dua-duanya diturunkan malaikat. Beda, Bang. Lukas Beda. 1 11, Lukas 1 26. Beda, tetap beda karena ketika Maria mengunjungi Elizabeth pun rahimnya bergentar. Oke, sekarang gini, terserah mau beda enggak. Tapi intinya, ketika Yesus lahir, ngaku Tuhan atau ngaku utusan Tuhan? Ya kalau dia sebagai manusia ya sudah pasti. Ya sudah. Tapi kita melihat dari proses kelahirannya, Bang, dia kan itu kan firman. Gak usah. Kalau proses kelahirannya dalam Islam itu, gini Bang Martin, kalau proses kelahirannya, Tuhan menciptakan manusia ada 4 cara. Ada yang tanpa ayah dan ibu Adam, ada yang tanpa ibu Hawa, ada yang tanpa ayah Isa, ada yang proses ayah dan ibu tahta. Apa tujuannya? Walina ja'alahu ayatan linnas, sebagai tanda bahwa Allah kuasa menciptakan manusia bermacam-macam. Ada yang tanpa ayah ibu, ada yang tanpa ibu, ada yang tanpa ayah. Tidak masalah. Intinya tetap
manusia. Ini. Allah, Aduh. Bang Allah Martin. itu menciptakan manusia. Ngeyel pertama aja saja, terus Bang. lu Tin, ngeyel lu sampai mati Enggak, ngeyel. gini. Ngomong itu pakai dalil Tin. gini. Kalau cuma ngeyel, aduh. Enggak gini. Kok Kita pakai tidak akal dikasih sehat saja, Bang. kesempatan Kita pakai orang akal sehat. bicara? Kenapa kalian nih nggak fair? Iya kalian nggak apa-apa. begini? Lanjut. Bang Martin lanjut. Gini, Allah itu menciptakan sesuatu yang belum ada sama sekali menjadi ada, Bang. Jadi manusia pertama saja yang diciptakan. Oke, sekarang gini aja Bang Martin. Yesus itu Tuhan apa manusia biasa? Dia hadir sebagai manusia biasa, Bang. Ya sudah. Selesai kan? Tapi kan kita lihat prosesnya. Kau lihat prosesnya sih. Iya kan abang mencari ayat-ayat di Kalau Alkitab cuma yang lihat mengatakan proses, dia ada yang tanpa ayah dan ibu, ada yang tanpa ayah. Pertanyaannya, apakah yang lahir ini manusia atau Tuhan? Ayo. Tapi kan jelas di situ itu kan proses penciptaan dari Apa? tanah. Yang jelas itu apa? Tuhan apa manusia? Yang mana? Adam atau siapa Yesus? Ya semuanya yang lahir dari manusia, Tuhan apa manusia? Iya kalau Yesus ini lahir dari manusia tapi benihnya dari mana? Ya terus, pertanyaannya Yesus manusia apa Tuhan? Dia lahir datang sebagai manusia. Ya Sudah pasti dia melewati proses Ya sudah manusia. manusia kan? Yang problemnya sekarang benihnya. Coba Pak Ustaz jawab. Benihnya dijawab dulu. Benihnya dari mana ini? Apa? Apakah dari hasil perkembangbiakan? Nah, terus. Benih-benih sampai Yesus lahir ini dari mana? Dari kuasa Tuhan, sama seperti pada Elizabeth, kuasa Tuhan. Berarti kuasa Tuhan kan jelas di situ. Kalau kita Ya dari sudah. mana benih? Kalau Ya kita dari sama. mana? Ya sama juga. Sama gimana kita kan benih dari tanah Semua yang sudah- manusia itu atas kehendak Tuhan. Makanya dalam Islam itu udah ada hadis. Manusia janin itu ketika dalam, tunggu dulu. Manusia ketika dalam kandungan 40 hari berupa cairan masih. Lalu 40 hari lagi menjadi segumpal daging. Lalu 40 hari keempat, ketika janin berumur 120 hari, Tuhan mengutus malaikat untuk meniup roh. Waduh. Sama. Sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz tadi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Ya, para semua guru yang Pak Ustadzku Ustaz kata semuanya. jelaskan tadi itu kan semuanya sumber dari tanah, yang mana tanah itu sudah diciptakan di awal. Oke. Tidak ada benih-benih lain lagi yang diciptakan. Semuanya sudah diciptakan. Oke, di awal. sekarang pertanyaannya, Isa keluar dari siapa? Yesus keluar dari siapa? Ibunya. Hah? Ibunya. Benihnya Ibunya dari siapa mana? ibunya? Maria kalau di Katolik. Ya sudah. Maria. Benihnya dari mana? Ya enggak usah benih, kalau benih itu bisa Allah kehendak seperti orang mandul Kalau bisa saya ambil. bisa mengambil kesimpulan benihnya dari mana Loh. dulu? Enggak masalah, dari kuasanya Allah. Sama seperti Elizabeth, dia punya benih dia mandul, tapi Kalau kuasanya Elizabeth masih Tuhan. dua kemungkinan, Bang. Bisa hamil dia. Sementara Yohanes saja mengakui Yesus kok. Beda Loh, iya, berarti. mengakui sebagai Tuhan apa sebagai utusan Tuhan? Ya waktu dia dipermandikan oleh Yohanes, Enggak. ada bunyi apa di situ? Yohanes itu mengaku Yesus sebagai Tuhan apa bukan? Tapi waktu dia permandikan Yesus itu dia katakan apa di situ? Kemudian ada suara Ya dari tidak masalah. Karena gini, yang namanya manusia itu, coba kamu baca tentang baptisan itu apa? Baptisan Yohanes itu untuk pertobatan. Yesus bertobat, makanya dibaptis. Mana Yesus bertobat? Loh, sekarang saya nanya, baptisan Yohanes itu tujuannya apa? Yang namanya dimandikan berarti sudah pasti untuk menyucikan, membersihkan. Sekarang ini enggak, kita harus pakai dalil. Gini loh, baptisan itu gini loh ya. Pertama, Yesus dibaptis ya. Lukas 3 ayat 3. Nah, tujuan baptis itu untuk apa? Pertobatan. Lalu kata Paulus kepada mereka, kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis? Jawab mereka, dengan baptisan Yohanes. Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat. Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Terus Yesus sendiri dibaptis oleh Yohanes, Markus 1 ayat 4. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Tiba-tiba Yesus dibaptis, berarti Yesus juga bertobat, menebus dosa. Ustaz Tata, itu pembaptisan pertobatan itu dalilnya di mana ya? Anda betul ada. Ada di Lukas ada di Kisah Para Rasul, juga ada di Lukas 3 ayat 2 sampai 4. Pada Oke, waktu siap. Hanas Lanjut, dan lanjut.
dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes, anak Zakaria di padang gurun. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Seperti ada tertulis. Mantap. Nah, coba sekarang pertanyaannya. Oke, sebentar. Oke, ketika sebelum Yesus datang itu kan Yohanes juga berkata Enggak, pertanyaannya, baptisan Yohanes pertobatan dan menebus dosa. Pertanyaannya, Yesus dibaptis Yohanes apa enggak? ya, tapi poinnya apa Ya di sudah, situ? Sebelum selesai. sebelum Selesai. Yesus datang pun Yohanes sudah berkata, ketika tali kasutnya pun aku tak layak. Enggak masalah. Intinya, Yesus dibaptis Yohanes, pembaptisan Yohanes bagi orang yang bertobat dan penyucian dosa. Memang abang Tata percaya Yesus ada dosanya atau Isa ada dosanya? Nah, mau percaya atau tidak, yang jelas dia dibaptis oleh dengan cara dibaptis. Berarti Pak Ustadz tidak percaya Qurannya kan? Loh, Bahwa saya Isa itu tidak dari tidak suci. bicara Al-Quran. Kita ini bicara dengan Sama Bible. saja. Bahwa dalam Bible, baptisan Yohanes itu penebusan dosa, pertobatan. Pertanyaannya, Yesus dibaptis enggak oleh Yohanes? Iya, katanya Ya Al-Quran. sudah, selesai. Al-Quran sebagai kitab penyempurna. Selesai perkara, tamat. Gini, Pak Tata. Karena Al-Quran katanya Al-Quran itu Alkitab penyempurna. Di Al-Quran mengatakan Isa tidak berdosa. Bagaimana di sini abang membantah? Saya ini tidak bicara membantah. Al-Quran. Secara tidak langsung abang membantah Al-Quran abang sendiri. Loh, saya tidak baca Quran. Iya, kan Al-Quran sebagai kitab penyempurna kan mengatakan Isa tidak berdosa. Bagaimana abang Iya. membantah Al-Quran abang sendiri? Iya, tapi kalau dalam kitabmu, Yesus dibaptis karena berdosa, kan gitu? Mana ada Yesus dibaptis karena Loh, berdosa? Oke, baptisan Mana? Yohanes untuk apa? Mana? Coba Enggak, mana? baptisan Yohanes untuk apa? Tanda pertobatan. Nah, udah jelas kan? Ini kan secara abang berkata begini secara tidak langsung membantah Al-Qurannya sendiri. Tidak Loh, percaya Al-Qurannya. saya bedanya kalau di Bible, nabi-nabi itu ada yang dihina, ya ada dikatakan terkutuk, ada berzina. Itu kitab kamu, bukan saya. Ya, ini kita berbicara Yesus dulu, Bang. Ya Yesus sudah. bukan Isa di dalam Islam kan? Martin, kamu juga harus bedakan dulu. Isa sama Yesus itu kamu harus Udah bedakan gini aja dulu. lah, ada lah. Ganti Sama. Ustadz Alif aja dulu. Wah, suara saya sampai hilang udah. Sama. Udah, Siap. Host ganti dibesarin, ganti lain aja host. Sementara host. Jangan. Ya. Masih bisa ini Romo. Masih bisa. Ya, gini aja kesimpulannya. Martin tidak setuju isi Bible-nya kalau ternyata Yesus itu ditobatkan dari dosa. Dia lebih setuju menurut ayat Al-Quran, di mana di Al-Quran Nabi Isa itu maksum, terpelihara dari perbuatan dosa. Bang Alif, mana Yesus ditobatkan? Ya. Coba minta ayatnya. Loh, baptis lah, dari tadi udah dibahas. Baptis Yohanes itu tanda pertobatan. Matius 3 juga dijelaskan di situ. Kamu setuju atau tidak? Ya, kalau menurut saya itu apa itu Yesus hanya mau menjalankan apa adat istiadat waktu saja, Bang. Ditobatkan oleh Yohanes Mana dengan dia cara ditobatkan? dibaptis. Nanti dia disalibkan juga dikatakan dia dikutuk. Itu kan senjata teman-teman Muslim itu. Lah, itu senjata kalian yang kalian lupa. Kalian tidak sadar itu. Tapi peristiwa Kalau kami hanya menyampaikan. peristiwanya dibaca semua, Bang. Jangan dibaca diartikan satu ayat saja. Ya sudah, sekarang kembali lagi. Tadi ketika Yesus dibaptis, sementara baptis Yohanes yang dilakukan oleh Yohanes itu tanda pertobatan. Anda setuju atau tidak? Enggak. Karena dia Nah, ya ketika udah, dia dibaptis, tinggalkan ketika dia Bible-mu, dibaptis, gini, Bang. ambillah Al-Quran yang memang Al-Quran memuliakan Nabi Isa. Selesai ya? Iya, justru Al-Quran itu saya Terima setuju. kasih. Karena ketika Yesus sudah. dibaptis itu ada suara dari Ya langit. sudah, mulai malam ini kau tinggalkan Kristen, kau tinggalkan Bible, kau pakai Al-Quran saja kalau begitu. Oke, boleh saya, teman-teman Islam? Boleh, karena Sedikit lagi, tadi. Bang Excel sebentar, sedikit. Boleh, silakan Bang, silakan. Karena ketika Yesus dibaptis itu kan ada suara dari langit. Mantap Bang Exermo, terima Ya. kasih. Lanjut Bang Itu Martin. masih ada Lanjut. suara dari langit itu apa masih mau diragukan juga? Yesus ini berdosa. Ada suara yang keluar dari langit, terus ada Roh Kudus yang Iya, kitabmu itu yang menjelaskan loh. Baptis Yohanes tanda Itu apa yang- coba? Suara dari langit itu yang menjelaskan, Bang. Kenapa itu tidak dibaca? Apa Iya, suara apa dari langit ada. itu Terus diragukan kenapa? juga? Iya, terus kenapa? Kalau
yang turun dari itu kan langit, ketika dibaptis, iya setelah dia dibaptis, nyelam, begitu ngangkat kan gitu, nanti setelah itu dia ada suara dari langit tuh. Inilah anakku yang kukasihi, kan gitu. Ya, terus? Ya karena dia sudah ditobatkan. Iya, betul. Dor. Ya sebenarnya Ditobatkan di mana? Waktu lahir saja malaikat Jibril sudah berkata dia kudus anak tadi Allah. udah dibahas. Anda buka di Matius 3, itu perikop yang terakhir waktu itu. lahir kan malaikat berkata bahwa dia anak yang kudus, anak Allah. Oke. Dikandung dari Baik, kudus baik. anak Allah. Apa itu Sekarang maksudnya? kita lihat. Anda pernah melihat atau pelajari atau tidak bagaimana masa kecilnya Yesus? Apa yang dia lakukan? Ini bisa jadi karena justru bukan masalah tentang berdosanya. Dari masa kecilnya dia kan nakal tuh. Iya kan? Makanya dia dibaptis sebagai tanda pertobatan. Kalau anak kecil yang nakal itu dalam Muslim berdosa. Anak kecil, kalau anak kecil belum berdosa kalau di Islam. Berarti belum dosa kan sama dengan Yesus. Belum dicatat dosa. Ya udah, tapi Anda percaya kan dia melakukan kesalahan? Tidak ada catatan dia melakukan kesalahan di masa kecilnya, Bang. Ya udah, coba kalau tidak ada, di mana coba kisahnya masa kecil kanak-kanak Yesus? Iya, kalau dicatat semua kan terlalu banyak ayatnya. Hancur perpuluhan. Apa mau kita bahas lagi data ini? Oke, baik. Ya, kalau tadi teman-teman Muslim katakan bahwasanya Yesus dibaptis, ya Yesus berdosa, Anda membaca itu di Bible kami, Alkitab kami, berarti secara tidak langsung Anda sudah mengakui bahwa dia ada, ya hadir sini. Nah, saya ingin ke kalian juga kalau gitu. Ada nggak kisah tentang Nabi Isa itu? Ada nggak yang melihat dia, sosoknya itu? Silakan dijelaskan. Halo, teman-teman Muslim. Aku ngomong di mute ya. Gimana Kita Bang Nabi Ekselma? Isa, sorry. Ya. Saya Tadi kan bicara kalian dulu. tadi katakan bahwasanya Ya. Yesus salib, Yesus berdosa. Oke, ya nggak apa-apa. Loh, bukan Berarti ngomong secara tidak langsung, bentar Bang. Bang Secara Excel, tidak Bang Excel, langsung, kita baca dalilnya ya. Kita baca dalilnya. Ya, nggak apa-apa. Aku Saya membaptis tidak kamu keberatan, dengan Bang. air sebagai tanda pertobatan. Iya, poin saya Tetapi bukan ia situ, yang Bang. datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Oke, Ia akan nggak membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Oke, Nah, baik. Nah, kan di Baptis situ yang Anda tadi dilakukan oleh katakan, Yohanes adalah baptis tanda pertobatan, betul? iya nggak apa-apa. Saya bilang nggak apa-apa. Kalau mau Ya katakan sudah, dia kalau nggak berdosa, apa-apa kan selesai dari oke, tadi nah, sebenarnya. berarti ada dong sosoknya di situ kan? Ada? Ada nggak sosoknya? Ya ada. Oke, saya pada hidup. Loh, Ada nggak yang abad melihat dia? pertama lah. Siapa yang melihat dia? Apa? Siapa yang melihat dia? Ibunya. Mana dalilnya? Ada nggak muridnya? Ada nggak pengikutnya? Ada nggak Lah, pengikutnya? Kok jadi kucluk pertanyaannya? Nah, kena kau di sini. Apa yang kena? Ada nggak ayat Al-Quran kalian yang mau lihat bahwasanya Biarin, Bun. sosok Butuh seorang jawab, Nabi Isa Bang. hidup di Biarin, Bun, zaman biarin. Oke, Bani oke. apakah? Dan tolong jelaskan siapa aja Bismillahirrahmanirrahim. pengikutnya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika Nabi Isa ibunya dituduh berzina, lalu ibunya berkata, fa asyarat ilahi qulu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sobiyya. Surah apa Bang? Biasa Maka- buka juga, Bang. Saya ingin tahu juga. Surah apa? Surah Maryam ayat 29.
Oke, lanjut Bang. Maka Maria menunjuk kepada anaknya. Mereka berkata, bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih di dalam ayunan atau dalam buayan? Lalu ayat berikutnya dikatakan, qala inni abdullahi atani alkitaba wa ja'alani nabiyya. Dia Nabi Isa yang di dalam ayunan, dalam buayan berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Dia memberiku Alkitab yaitu Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Nah, itu Nabi Isa alaihissalam. Ketika dia masih di dalam buayan, ketika ibunya dituduh berzina karena dia memiliki anak tanpa adanya seorang suami. Dia hidup di zaman siapa Bang? Hidup di zaman siapa? Bani Israel kah? Bani Arab kah? Atau Bani Palestina? Bani Israel, oke, Bani Israel, Nabi Isa. Tapi kenapa sampai sekarang ya orang-orang Israel tidak pernah mengenal Isa yang di Al-Quran kalian? Iya, apalagi Yesus. Aduh. Apalagi yang bernama Yesus. Orang Yahudi Kena tidak kau. ada yang kenal yang bernama Yesus. Coba saya tanya sama Anda, Excel. Coba di mana ada orang Yahudi yang namanya Asus? Contoh Yesus di mana coba? Saya Coba tanya di lagi mana? Anda. Saya tanya lagi Hey, Anda. hey. Tadi Di Anda mana katakan ada di orang sini Yahudi yang bahwasanya mengenal namanya Yesus? ya dibaptis, Ya. Yesus berdosa. Oke, Saya tanya, terima. Yesus itu nama Berarti orang mana? kamu secara Yesus tidak nama orang langsung mana? sudah mengakui bahwa dia Yesus ada. nama orang mana? Yesus nama orang mana? Di dalam kalangan Bani Israel tidak ada yang namanya Asus. Ya, sudah mulai itu nggak ada. di-mute aku. Nggak ada. Bukan Kalau gitu. ini dari tadi Sudah ngomong kok di-mute. sendiri pun nggak ngerti. Gantian dong Mike, itu jawaban itu dikasih pertanyaan kamu jawab dong Excel, jangan kamu merotes Iya, terus. saya tanya di Bani Israel mana yang pernah akui dia Isa? Di mana ada namanya orang Israel namanya Asus. Contohnya Sejak Yesus. kapan? Israel Host, pernah ini kenal orang nggak Nabi bisa Isa. diskusi. tindakan host. Aduh, Nggak mulai bisa diskusi. di Masih Tadi terkontrol, baca masih host. terkontrol, masih terkontrol. Kamu bisa jawab nggak? Oke, saya tanya sama Excel. Anda Nama belum jawab Yesus saya, itu Bang. nama dari mana? Anda belum jawab saya, Bang. Nama Anda belum Yesus jawab nama saya. dari mana? Anda belum Anda jawab kalau saya. bisa Ya. jawab. Di mute, cuma suka Iya, bertanya jawab. Alkitab. Nama Tapi Yesus nggak itu punya nama dari mana? jelas. Enggak, gini Bang takut Excel mau kalian izin. Ternyata. Enggak, Saya gini. kasih satu kali bertanya lagi. Nama Yesus itu nama dari mana? Kalau tidak Anda jawab kau aja di bawah. belum jawab. Di bawah aja udah. Di bawah. Anda aja nggak mau jawab saya. Di bawah. Sudah, gitu caranya. Sampai Kalau jumpa. Ustadz Alif sudah berkomando, saya turunkan. Gitu teman-teman. Ustadz Alif belum pernah ketemu si Momo itu ya? Itu yang saya Kayak maksud. mana lagi? Kalau Ustadz Alif sudah kasih komando, nah, saya udah baru saya turunkan. Tapi kalau yang lain saya belum kasih komando, saya nggak turunkan. Karena lawan Excelmu adalah Ustadz Alif. Ustadz Alif mengatakan, turun, sudah saya turunkan langsung. Gitu teman-teman. Ya, kalau sudah lebih dari 3 kali bertanya tidak mau menjawab, malah bermalingkan pembahasan, ya memang berarti niatnya bukan diskusi. Bukan diskusi niatnya. Iya benar Ustaz Aziz. Itu teman-teman. Padahal- Karena saya menghargai Ustadz Alif. Di sini lagi dialog. Aman. Saya turunin, nggak sopan namanya. Ustadz Alif kasih komando, turunin. Sudah, saya turunkan langsung. Itu. Lanjut, Bang Martin. Tenang, saya masih punya banyak stok ini. Itu sudah dari tahun kemarin ya host ya, di roomnya siapa? Abuya ya host ya? Iya, Excelmo. Kalau Excelmo saya tahu. Dia pakai foto profil, apa ya kalau nggak salah, ya, yang kayak malaikat gitu. Lupa foto profil. Iya, Pokoknya kayak- gitulah. Kayak Momo gitu. Mm. Lanjut, Ya, Bang Martin. padahal-
bahasan lebih jauh lagi. Hal yang penting ya sesuai dengan Al-Quran. Justru di sini, kalau dia siap berdiskusi, Martin lagi yang kena, kasihan pula lah. Nggak apa-apa lah Martin ya. Orang Yesus aja siap menerima resiko apapun kok, apalagi Martin cuma diskusi. Nah, ketika Al-Quran mengabarkan yang tadi saya bacakan, Nabi Isa alaihissalam waktu masih di dalam buayan, digendong oleh ibunya, lalu ibunya dituduh berzina, ibunya memberikan isyarat, silahkan kau berbicara kepada anak yang ada di dalam dalam gendonganku. Itu apa? Untuk menyelesaikan tuduhan zina kepada ibunya. Sehingga apa di situ? Orang Yahudi yang menuduh bahwa Sayyidah Maryam berzina berpikir, bagaimana mungkin saya bisa berbicara dengan orang yang masih ada di dalam ayunan? Mustahil kan gitu. Tapi mukjizat yang dilakukan pertama kali Nabi Isa alaihissalam waktu dia masih berada di dalam ayunan, waktu dia masih digendong, dia sudah bisa berkata, aku ini seorang hamba Allah, aku diberikan Alkitab, dan aku dijadikan seorang nabi. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis sholati waz zakati ma dumtu hayya. Dan dia menjadikan aku orang yang diberkahi dimanapun aku berada, dan dia memerintahkan aku mendirikan sholat dan membayar zakat selama aku masih hidup. Wa barom biwalidati walam yaj'alni jabbarong syakiyah. Itu hebatnya Nabi Isa. Dan berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Waktu masih bayi, waktu masih kecil, dia seorang nabi sudah bisa berkata, sehingga tuduhan terhadap beliau selesai tidak ada, karena dia sudah bisa berbicara. Ya bahasa kitanya mungkin bayi ajaib lah. Nah, kalau kita bahas komparasi dengan Kristen, Kristen yang meyakini Yesus sebagai Tuhan, sebagai Tuhannya ya, lalu dia mengimani dia itu adalah Sang Firman. Pertanyaan saya, bisa nggak Yesus yang jadi Tuhan di dalam Kristen waktu masih bayi dia berbicara? Katanya Tuhan. Saya tanya, bisa nggak ketika Yesus waktu bayi berbicara? Ada nggak kisahnya dia waktu kecil berbicara? Ada Ustadz, cuman dianggap apokrif oleh bapak-bapak gereja. Sebentar, itu lagi disiapkan itu. Bang Alif, itu kayaknya di Ya. Injil Barnabas itu salah. Ya, enggak, sekarang begini, Anda sebagai Kristen, Apa singkirkan oleh gereja sangat itu tidak sulit menceritakan memang. seperti itu. Karena sepengetahuan saya ayat yang menceritakan Yesus berbicara masa kecil itu di Injil Barnabas. Tetapi di ayat-ayat di dalam Barnabas itu ada yang tidak masuk akal, soal lokasi yang tidak masuk akal. Adanya di Injil Thomas. Thomas atau Barnabas itu tersalah. Iya, di Injil Thomas menceritakan kisah masa kanak-kanak, masa kenakalan waktu dia usia playgroup, usia PAUD, usia TK, TK nol kecil, nol besar, usia SD, SMP, SMA, itu dikisahkan. Tapi memang tidak mau dikanon, hanya dicomot-comot poin pentingnya saja. Contoh ketika Thomas berkata, ya Allahku ya Tuhanku, dicomot dari Thomas, tapi keseluruhannya tidak mau diambil. Mestinya kalau mau fair membahas tentang Yesus, justru Kristen sendiri sering memperingati tanggal 25 Desember hari kelahiran Yesus, tapi kisah Yesusnya malah tidak ada waktu dia masih bayi. Apa yang mau diambil teladannya? Begitu ada yang mencatatnya, malah tidak diakui. Oleh bapak-bapak gereja malah tidak dikanon. Kenapa demikian? Karena kisahnya sangat unik. Kenapa unik? Karena waktu kecil dia temperamen, ambisius, suka marah, marahin teman sepermainannya. Ketika lagi main kolam air, tempat mainannya dirusak, lalu dia marah sama kawannya, malah dikutuk orang itu menjadi layu, dan seterusnya. Itulah kenapa tidak menarik. Coba, enggak
dan seterusnya. Itu menjadi teladan, menjadi ibroh bagi umat Islam untuk menjadi sebuah pelajaran. Lah, kalau untuk Yesus udah dikisahkannya lahirnya di kandang domba, padahal nggak ada kandang domba. Tapi masa kecil Yesus, masa kelahirannya malah disembunyikan, tidak mau dijadikan sebagai ibroh atau pelajaran. Padahal kalau dibuka, kalau mau fair membahasnya, justru Bapak Gereja juga membahasnya. Malah dia membahas inilah masa kecil Yesus, masa kanak-kanak Yesus. Tapi para jemaat kalau dibahas pasti mereka akan kaget. Kenapa? Karena kenakalan masa kanak-kanak Yesus. Masa sulit nanti mau diterima. Inilah mungkin makanya ketika dia mulai melakukan sebuah pelayanan, oleh Yohanes dibaptis sebagai tanda pertobatan. Kau sudah pernah baca dari gereja sendiri yang membahas tentang masa kanak-kanak Yesus? Oke bang, gini, apakah di Al-Quran juga semua nabi diceritakan masa kanak-kanaknya? Nggak ada, nggak semua. Supaya yang terlalu banyak ayatnya, yang penting-penting saja lah. Karena Nabi Isa berbicara masa kecil itu juga ditulis dalam Al-Quran supaya menunjukkan mujizatnya, itu yang penting. Nah, iya. Yesus Saya tanya sama Anda, waktu Yesus masih bayi, masih kecil, dia sudah bisa melakukan mukjizat atau tidak? Sepengetahuan saya itu yang dia bersama-sama apa namanya, yang dia mengajar di Bait Allah itu. Dia Itu berbicara. usia 12 tahun. Ya itu kan masih kecil juga. Iya. Di bawah 12 tahun, usia TK? Ya mungkin tidak ada mujizat yang dia di umur segitu sehingga dia tidak dituliskan itu. Tidak. Nah, kalau kitab Anda mencatat diterima atau tidak? Gimana? Kalau kitab Anda mencatat diterima atau tidak? Kalau ada ya pasti saya terima lah. Nah ini contoh, ini kan cuma tidak mau dikanon. Padahal ada peristiwa keajaiban yang dilakukan oleh Yesus pada waktu masa kanak-kanak. Ketika Al-Quran mengabarkan, ya di dalam surah Al-Ma'idah, di dalam surah Ali Imran, di situ mengatakan ketika dia masih kecil bahwa wa rasulan ila bani Israil anni qad ji'tukum, bahwa aku ini seorang rasul untuk Bani Israel, aku datang untuk kalian semua. Di situ dikatakan apa? Ini di tapi ini tidak mau. Ini padahal hebat ini. Ini kan dikatakan begini. Yesus juga pernah membuat burung-burung pipit burung-burung pipit tanah liat sebanyak 12 ekor pada hari Sabat. Ketika tetangganya melihat apa yang dikerjakan oleh Yesus, ia melaporkan kepada Yusuf bahwa Yesus telah melanggar hukum hari Sabat. Segera Yusuf datang dan bertanya kepada Yesus, "Mengapa kamu melakukan hal yang tidak dibolehkan mengerjakan pada hari Sabat?" Mendengar pertanyaan bapaknya tersebut, Yesus hanya diam saja. Bahkan kemudian mengepak-ngepak tangannya dan berteriak kepada burung tanah liat itu, "Pergilah, terbanglah dan ingat aku kamu semua yang sekarang hidup." Burung-burung mainan dari tanah liat ini kemudian hidup dan berterbangan. Ini waktu dia masih kecil. Kalau memang ada di Injil Thomas, tapi mungkin ada ayat-ayat lain yang tidak masuk akal, sehingga Injil Thomas itu Iya, di sini ditolaknya kenapa nih ya? Kenapa tidak masuk ini nih? Ini perikopnya, namanya nih. Kebaca nggak? Kenakalan Yesus pada waktu masih anak-anak. Seperti anak-anak kecil pada umumnya, Yesus juga cenderung nakal nih ya. Nih, Yesus juga cenderung nakal, egois, melanggar hukum Sabat, mudah marah bila terganggu, dan membantah nasihat orang tuanya. Dalam beberapa perikop yang ada, diceritakan bagaimana Yesus membuat jengkel dan marah tetangga-tetangganya, ahli Taurat dan juga orang tuanya. Nih, contohnya begini nih. Ini yang ada nih. Nih. Injil apa itu, Bang? Thomas yang saya bilang.
Nih, suatu hari pada saat Yesus berusia 5 tahun, ia bermain-main dengan kolam-kolam kecil buatannya sendiri yang ia isi dengan air. Entah kenapa teman sepermainan Yesus, anak seorang ahli Taurat yang bernama Hanas, merusak kolam-kolam buatan Yesus ini dengan sebatang ranting pohon. Yesus tentu saja marah ketika melihat kolam-kolamnya rusak. Yesus memaki anak itu, "Kamu betul-betul kurang ajar dan bodoh. Apa kolam-kolam buatanku ini membahayakanmu? Mulai detik ini kau akan layu dan kering seperti sebatang pohon, dan kau tidak akan mengeluarkan daun-daun atau akar atau buahnya lagi." Nah ini, dia dikutuk anak kecil ini gara-gara ngerusak mainan Yesus gitu. Nah di sini dijelaskan. Nah begitu selesai Yesus mengatakan hal itu, sekujur tubuh anak itu layu dan kurus kering. Orang tua anak yang telah layu kurus kering ini mendatangi Yusuf, bapak Yesus, dan berkata, "Ini semua kesalahanmu, anakmu yang melakukan semua itu." Kisah Yesus ini segera mengingatkan kita pada cerita di dalam Injil Markus 11:24 dan Matius 21:18-22 mengenai pohon ara yang juga oleh Yesus dewasa dijadikan layu dan kering. Ada lagi, pas lagi jalan-jalan, ini sampai dijewer bapaknya ini. Ini sampai dijewer bapaknya. Nah, kisah ini nih. Ketika dia didorong lagi main, didorong oleh kawannya, dia itu marah sama kawannya dikutuk lagi. Sehingga kawannya ini sama bapaknya ngadu, bapaknya anak ini ngadu juga sama bapaknya Yesus. Nah, maka Yusuf segera manggil Yesus dan menasihatinya, "Mengapa kamu melakukan semua itu, nak?" Naknya nggak ada ya. "Lihatlah, orang-orang ini menderita, jengkel dan membenci kita." Tetapi Yesus tidak mau dipersalahkan. Ia bahkan menghukum orang-orang yang telah melaporkan dirinya kepada ayahnya, sehingga mereka semua menjadi buta. Bukannya didengar nasihat bapaknya, dia malah orang yang melapor malah dia kutuk tuh. Ketika Yusuf mengetahui Yesus melakukan hal itu, ia marah dan menjewer keras-keras telinga Yesus. Yesus protes terhadap tindakan ayahnya ini. Ia mengatakan bahwa bukan hak Yusuf untuk memperlakukan Yesus dengan cara semacam ini. Nah, kisah-kisah seperti ini memang untuk mereka tidak mau dikanon. Nah, ini alasannya. Ini gereja sendiri yang mencatat ya. Nih dia bilang begini, kisah-kisah kenakalan Yesus ini tentu saja bisa mengagetkan jemaat dahulu maupun sekarang ini yang mengenal sosok Yesus hanya melalui keempat Injil, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Dalam keempat Injil, Yesus tidak pernah digambarkan sebagai sosok yang begitu keras, tidak tahu sopan santun, tidak punya empati dan kejam, melainkan sebagai sosok yang penuh belas kasih. Kisah ininya tidak mau gitu, karena ini mengganggu iman. Saya kira inilah salah satu alasan mengapa bapak-bapak gereja pada waktu itu tidak menerima Injil masa kanak-kanak Yesus menurut Thomas ini sebagai kitab kanonik yang diakui kewibaannya sebagai kitab suci. Itu loh kenapa dia tidak mau dikanon. Makanya di sini tapi diceritakan nih. Oke. Seorang bapak gereja pada abad kedua, Irenaeus, pernah mengutip bagian-bagian tertentu dari Injil ini. Jadi hal-hal yang penting, hal-hal yang mendukung ketuhanan Yesus diambil. Tapi yang masa kanak kisah begininya tidak diambil. Ini nggak fair namanya. Itu, saudari. Jujur saya baru tahu ayat-ayat ini, tapi begini Bang. Terlepas dari kenakalannya, ini Yesus ini siapa kok dia suka-suka mengutuk-ngutuk orang begitu? Ya itu masih kecil. Seorang anak kecil. Iya usia 5 tahun itu. Menurut abang masuk akal tidak itu? Lah ini masa kanak-kanaknya begitu kok. Iya, mungkin terlepas dari kenakalannya, kok dia siapa kok bisa suka-sukanya dia mengutuk orang jadi pohon? Lah itu kan dia bayi ajaib. Bayi ajaib, ya berarti justru menurut saya itu mendukung sekali. Iya mestinya dikanon aja udah. Ini kan dipilih-pilih sama bapak-bapak gereja ini nggak dimasukin. Makanya di sini dijelaskan. Ini yang menjelaskan juga Gereja Kristen Indonesia bukan umat Islam. Itu loh, ini nggak mau. Kenapa? Ya masa kenakalannya nggak bisa dijadikan contoh, nanti diikutin gitu loh. Makanya diloncat-loncat. Baru apa kabarnya ketika dia mau mengandung ibunya, malaikat datang, loncat lagi ke usia 8 hari.
Padahal sebenarnya biografi Yesus pasti dicatat oleh murid-murid Yesus karena dia akan menjadi teladan. Seperti apa kejadian dan peristiwa sesungguhnya, itulah fakta yang ada. Sebagaimana kisah Nabi Muhammad SAW, beliau sebagai teladan bagi umat Islam dari usia kelahiran sampai beliau wafat, semua dikisahkan dalam Sirah Nabawiyah. Ini dihilangkan kisahnya. Oke. Tadi abang sempat mengatakan Yesus bayi ajaib. Ketika dia mengutuk orang-orang itu dia terlepas dari Allah atau tidak? Atau dia berkehendak sendiri itu, Bang? Kan masih kecil nih. Lah itu dia. Lah, kan Yesus memang berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Kenapa sih? Oh ya, oke lah. Tapi ada kalau memang Aku izin sebentar Ustadz Alif. Silakan. Itu tadi Ustadz membacakan mainan Yesus dirusak oleh temannya. Mainan Tuhan dirusak Iya. oleh temannya. Itu mainan apa maksudnya Ustadz? Kolam-kolaman gitu loh. Kolam-kolaman. Oh, jadi membuat Tapi bener kolam-kolaman. Bener sih, anakku aja kan usia hampir 5 tahun nih. Dia itu kan sering beli kolam-kolaman dari karet tipis itu loh buat mandi-mandian gitu kan. Dia seneng main kayak gitu. Kan banyak tuh di Shopee jualannya yang ditiup kayak ban karet gitu loh. Kalau dulu kan belum ada, paling ya dibuat dari pasir atau dari apalah gitu kolam-kolamannya. Kalau yang sekarang kan ada tuh jualannya di Shopee ukuran anak usia 5 tahun, ukuran usia anak 3 tahun gitu, yang ketinggiannya disesuaikan. Ya wajar lah kayak gitu. Manusiawi ya, artinya manusiawi ya. Iya. Manusiawi. Ya begitulah faktanya. Dirusak pakai kayu kering gitu kan. Wah, marahlah dia orang mainan. Mungkin kalau zaman kita beda lagi. Zaman kita lagi main kelereng atau main rumah-rumahan atau lagi main apa tuh? Main karet atau main apa itu, dirusak mainan kita kan. Ya wajarlah kita marah gitu. ya tapi Ustadz Alif, nanti aku minta linknya Ustadz. Aku jadikan konten di YouTube itu Ustadz. jangan Bang April, nanti makin banyak yang murtad ini kalau melihat Yesus masih kecil. Gimana mau murtad lawong Nggak murtad semasa dari Kristen kecil. maksudnya Oh keluar dari iya. Kristen. Iya betul. Banyak yang terguncang. Enggak, karena di sini Yesus mengutuk itu kan ada alasannya, permainannya dirusak sehingga dia Lah mengutuk. iya. Iya, gara-gara mainan yang dirusak aja marah sampai orang itu dikutuk kering seperti pohon ara. Ya dia marah karena permainannya dirusak kan, dia bukan berbuat sesuatu tanpa alasan. Yang saya takut kalau zaman sekarang dia main Mobile Legend, dibanting HP-nya itu pasti. Pantesan ya Iya, pohon ara sesuai anak dikutuk oleh sekarang ya, Yesus. bener. Ternyata semenjak kecil sudah jago mengutuk Yesus ini ternyata. Lanjut. Baru tahu saya baca secara tuntas itu. Hanya poin yang saya tangkap itu bahwa dia punya keilahian kalau menurut saya ya. Kalau dia bisa Iya, hebat. Dia mengutuk anak orang itu, ini tapi ini ilahi kok nggak pada tempatnya gitu. Kasihan kali aku kan. Karena gini ya, ini contoh nih. Ini kalau kita lihat ini baca di sini ya. Ini yang ada dikisahkan. Berusia 5 tahun, ia bermain-main dengan kolam-kolam kecil buatannya sendiri yang ia isi dengan air. Entah kenapa, teman sepermainannya, ini teman seumurannya, anak seorang ahli Taurat yang bernama Hanas, merusak kolam-kolam buatan Yesus ini dengan sebatang ranting pohon. Yesus tentu saja marah. Loh, maksudnya gini loh, ini kan kawan nih, sohib, teman main nih, teman sepermainan kan. Kalau dirusak ya yo baik-baik aja gitu loh. Jangan sampai dikutuk sampai mati anak ini, kan kasihan, Bro. Kasihan juga lah bapaknya gitu loh. baik. Kalau saya pribadi menganggap ini tidak masuk akal, cerita yang tidak benar. Kalau teman-teman muslim mau mengatakan benar pun silakan. Artinya secara tidak Ini langsung, bukan benar tidak benar. secara tidak Nah, kan? langsung ini Bang, tadi sudah saya katakan. Kan secara tidak langsung Abang Alif mengatakan bahwa konfirmasi di Al-Quran bahwa Isa tidak berdosa itu tidak benar.
Kan secara tidak langsung kan begitu, kan sudah dikonfirmasi di Al-Quran bahwa Nah, saya tidak berdosa. makanya kita tanya nih, di mana kisah Yesus ketika dia usia dari 2 tahun lah sampai 10 tahun, usia 13 sampai 29 tahun. Di mana kisahnya? Ya kan ditulis yang penting-penting saja, mungkin ada hal yang tidak dari umur dari umur Loh, 13 jadi nggak penting. Kisah Yesus usia produktif itu nggak penting. Ya kan yang dituliskan cukup yang yang bisa dijadikan bahan untuk pembelajaran. Justru di usia produktif, usia 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Itu usia penting itu. Ya tapi tidak berkaitan dengan Injil. Ya, Kristen itu kan setebal itu kitab yang Anda miliki. Poin intinya adalah Yesus disalib, mati, bangkit, menebus dosa. Itu aja yang jadi alasan pasti. Nggak jauh dari itu. Ya yang hal-hal yang penting saja yang sekiranya bisa menjadi pembelajaran untuk banyak orang kan. Masa dia Justru itu yang saya bilang. Ya coba yang pentingnya apa coba kalau gitu? Yang pentingnya sekarang apa? Yang mana? Ya kisah Yesus lah. Ya, dari proses kelahirannya itu penting, mujizat-mujizatnya. Lah, kau ini gimana? Kalau dari proses kelahirannya penting ya berarti semuanya penting di semuanya gitu loh. Izin lagi Ustadz. Itu temannya Yesus yang merusak kolam-kolaman Yesus itu kira-kira masuk surga apa masuk neraka itu Ustadz? Aku ini iya kasihan aku sebenarnya. Yang harusnya masuk surga lah, kan dia orang tidak bersalah. Kalau masalah ngerusak mainan kan bisa berdamai, benerin lagi kan selesai gitu kan. Ya makanya biar tidak bertentangan dengan Al-Quran, ayat itu kan dihilangkan. Kenapa jadi patokannya ke Al-Quran? Kan gampang saja jawabnya. Tinggalkan Bible-mu, imani Al-Quran. Kalau kamu ingin membenarkan Al-Quran, itu baru fair. Jangan baper, Martin. Bang April, kan ayat yang tadi dibaca kan sudah ditinggalkan kan? Sudah kami Ya tinggalkan. termasuk Bang Arif masih Yesus. Iya termasuk Yesus dibaptis sebagai tanda pertobatan pun ditinggalkan kan? Enggak. Ya, tadi katanya kau tidak setuju. Bang April, jadi ayat tadi, surat Thomas tadi itu kan sudah kami tinggalkan. Bang Alif yang masih pakai, kami tidak pakai lagi itu. Karena kami tidak mau menantang Al-Quran. Kuculuk kamu, Martin. Jangan lucu. baper, Martin. Maksudnya gini kan katanya Quran. Jadi sekarang barometernya mau Al-Quran. Enggak. Saya mau mau membantu Mas Alif supaya jangan menentang Al-Quran begitu loh. Loh, kalau saya sih tidak. Saya tidak menentang Al-Quran. Enggak loh, lagian ini kan masa kanak-kanak Yesus. Kalaupun memang peristiwanya terjadi, kan tadi juga sudah sepakat. Yang namanya anak kecil itu kan belum bisa dihukumi berdosa. Ya sudah, biarkanlah masa kanak-kanaknya begitu peristiwanya gitu loh. Kami tidak percaya, Bang Alif yang percaya kan. Kenapa jadi sekarang saya dituduh suruh percaya? Kan kami sudah tinggalkan ayat-ayat itu. Nah, tapi faktanya ada, misal begini. Ayo, kenapa ditinggalkan? Kan Al-Quran bilang tidak ada itu. Faktanya ada ini. Kan Isa tidak berdosa. Kok Bang Alif dengan PD-nya Loh, mengatakan tadi katanya anak kecil itu belum dihukumi berdosa. Iya, sekarang Bang Alif mau Ya sudah, berarti ketika Yesus usia 5 tahun, namanya juga namanya di bawah belum mukallaf, belum balik, belum sempurna, masih kanak-kanak. Ya belum dihukumi berdosa lah. Ya kalau bagi kami itu ceritanya tidak benar itu. Dah sekali. Kok ini pelin-pelan kali jadi orang. Sakit perutku nih. Mau membantu Bang Alif supaya Bang Alif sadar jangan membantah Al-Quran gitu loh. Loh, Kan Al-Quran saya tidak membantah Al-Quran. Nah, terus kenapa di sini di abad kedua ini kan masih sejaman dengan Yesus nih, maksudnya masih dekat di abad kedua oleh Bapak Gereja yang bernama Irenaeus. Kenapa dia itu mencomot yang sesuai keinginan, meninggalkan yang tidak sesuai keinginan dari Injil Thomas ini? Gak Anda tahu.
Nggak tahu. Kalau saya percaya Ya, Al-Quran kan bahwa tadi mati dijelaskan di sini. Makanya ini yang menjelaskan juga bukan umat Islam, tapi orang-orang gereja juga. Kenapa ini tidak dikanon alias tidak dimasukkan di clipping masuk kitab suci? Karena apa alasannya? Karena ini akan mengguncang, mengagetkan orang banyak gitu loh. Paham nggak kisah anak-anak Yesus ini? alasannya Hah? lebih jelas. Alasannya yang lebih jelas itu karena Al-Quran mengatakan Isa tidak berdosa, itu yang paling jelas itu. Ya sudah. Ya sudah, kalau mau ke Al-Quran berarti tinggalkan semua ini ya. Ya ayat itu ditinggalkan, bukan semuanya. Ya sudah, sekarang Yesus dibaptis tanda apa menurut baptis Yohanes? Itu sebuah momen di mana Allah mau menunjukkan kebesaran anak yang Saya bacakan dalilnya ya. Matius 3 nomor 11, saya ingatku di situ ada. Di situ dikatakan, aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. itu jelas sekali tuh Bang. Jadi tanda apa baptis yang dilakukan oleh Yohanes? Itu dia menjelaskan tanda yang dilakukan kepada orang-orang selain Yesus, itu kan jelas itu Bang. La ilaha illallah. Baptis Yohanes itu baptis yang dilakukan sebagai tanda apa? Tanda pertobatan, tapi itu kan untuk orang lain. coba Terima kasih. Gitu dong, jujur. Ya memang kalau untuk orang lain memang jelas, tapi kan di situ dia sudah membatasi. Lah itu yang dilakukan kepada Yesus, berarti Yesus ditobatkan. Coba dibaca ulang Bang, coba dibaca pelan-pelan. Astagfirullahaladzim. Yesus dibaptis oleh Yohanes di Sungai Yordan. Baptis yang dilakukan Yohanes sebagai tanda pertobatan. Betul apa benar? Betul. Berarti Yesus ditobatkan oleh Yohanes, betul? Ada ayat lanjutan lagi, dibaca dulu semua yang tadi yang awal tadi. Ada mak, udah betul, udah setuju. Ngapain juga diperpanjang? Tetapi yang datang setelahnya tadi itu. Lah iya, sekarang Anda setuju atau tidak kalau Yesus ditobatkan oleh Yohanes dengan cara dibaptis? Saya masih berpegang ke Al-Quran, Yesus tidak berdosa. Ya sudah, kalau kamu berpegang kepada Al-Quran, ya berarti tinggalkan Bible-nya.